Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pada sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba ibu mau lihat bajunya dan pakaian seragamnya sudah rapi apa belum? Kalau belum, coba dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah rapi, coba dilihat kursi dan mejanya. Sudah lurus dengan teman sebangkunya? Jika sudah, nah sudah rapi semua ya. Nah, jika sudah rapi semua kan, kita lebih semangat untuk belajarnya hari ini. Nah, sebelum memulai pelajarannya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Selesai. Nah, sekarang ibu pengen kalian melihat teman di kiri dan kanannya. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Tidak ada ya, ternyata semua pada semangat untuk belajar hari ini. Sekarang ibu mau tanya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Iya Laras? Iya benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apa saja, apa pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi, serta bagaimana cara meringkas dari teks eksplanasi. Setelah kalian mempelajari tentang teks eksplanasi tersebut, kalian diharapkan dapat mengetahui bagaimana itu teks eksplanasi. Sebelum kita diskusikan bersama-sama bagaimana teks eksplanasi itu, apa itu teks eksplanasi, terlebih dahulu kalian tonton dan simak video berikut ini ya. Kalian tonton dan simak video berikutnya. Ini videonya. Video mengenai penjelasan singkat mengenai teks eksplanasi. Nah, pada video tersebut tadi sudah dijelaskan apa itu teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang ibu pengen tanya, tadi setelah menonton video tersebut, apa ya kira-kira pengertian dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Iya, Raja? Iya, benar sekali. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada video tersebut juga sudah dijelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 jenis.
Yang pertama, pernyataan umum, lalu yang kedua itu ada deretan penjelas, dan yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, melalui pengamatan kalian tentang video tersebut, ada yang tahu itu pernyataan umum pada teks eksplanasi itu seperti apa? Ya, Widadi? Iya, benar sekali. Pernyataan umum pada teks eksplanasi itu merupakan bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan kenapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Kemudian ada struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas. Ada yang bisa menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu deretan penjelas pada teks eksplanasi? Iya, William? Iya, benar sekali ya. Deretan penjelas pada teks eksplanasi itu berisi tentang urutan terjadinya sebuah fenomena tersebut berdasarkan urutan waktu atau urutan prosesnya. Lalu ada struktur yang ketiga, yaitu interpretasi. Nah, tadi setelah mengamati video tersebut, ada yang bisa menjelaskan bagian struktur teks eksplanasi interpretasi itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Iya, Laras? Iya, benar sekali ya. Struktur teks eksplanasi interpretasi itu merupakan bagian penutup yang pada umumnya berisi tentang penegasan atau kesimpulan yang ada pada teks tersebut. Dijelaskan bahwa yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya itu terletak pada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, terjadi berdasarkan fakta dan kenyataan. Ciri yang kedua itu ada membahas kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan. Nah, pada ciri yang ketiga itu ada bersifat informatif. Kemudian yang terakhir, pada penjelasan video tersebut juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu bagaimana cara-caranya untuk meringkas teks eksplanasi? Ya, Jessica? Iya, langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi yang pertama itu ada membaca keseluruhan teks terlebih dahulu, kemudian mencari gagasan utama yang ada pada teks, yang ketiga membuat kerangka teks, dan yang terakhir merevisi sesuai kaidah Puebi. Nah, setelah kita tadi membahas sama-sama mengenai teks eksplanasi, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok 5 orang dalam satu kelompok ya. Silahkan dibentuk terlebih dahulu kelompoknya dan membuat lingkaran kecil berdasarkan kelompoknya. Sudah dibentuk? Nah, baiklah. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga, dan yang ini kelompok keempat. Nah, untuk tugasnya kali ini, Ibu punya lembar kerja kelompok yang kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian ya. Di sini, kalian akan mengerjakan mengenai teks eksplanasi berjudul kekeringan. Ibu mau kalian menentukan struktur dari teks eksplanasi kekeringan tersebut dan menarik kesimpulannya. Nanti setelah kalian kerjakan, kita akan membahasnya bersama-sama. Dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar kerja kelompok ini? Jika tidak ada, silahkan kalian bekerja sama ya dengan baik dan tertib. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dikerjakan lembar kerja kelompoknya? Jika semua sudah selesai kerja kelompoknya, sekarang Ibu mau kita bahas sama-sama mengenai teks eksplanasi berjudul kekeringan ini. Sekarang, kelompok siapa yang ingin mengajukan mengenai struktur teks eksplanasi kekeringan tersebut? Ya, kelompoknya 4, kelompoknya Raja. Bagaimana? Iya,
kelompok Raja mengatakan bahwa teks eksplanasi berjudul kekeringan ini pada struktur teks yang pertama mengenai pernyataan umum terdapat di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu berisi mengenai deretan penjelas. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasinya berada pada paragraf ketiga. Ada yang pendapat kelompoknya berbeda dengan kelompok 4 kelompoknya Raja? Tidak ada ya. Nah, untuk memperjelas jawaban kalian mengenai struktur teks eksplanasi berjudul kekeringan ini, kalian simak video berikut ini baik-baik ya. Ini dia videonya. Video mengenai struktur teks eksplanasi kekeringan. Nah, setelah kalian tonton video tadi, apakah jawabannya sesuai dengan jawaban yang ada pada lembar kerja kelompok kalian? Ya, iya, ternyata semua sama, berarti semua telah mengerti mengenai teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Jika tadi kalian sudah mengerjakannya secara per kelompok, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakannya secara individu. Oke, dimengerti? Di sini ada teks eksplanasi berjudul gempa bumi. Ibu ingin kalian menentukan struktur teks eksplanasi gempa bumi tersebut. Dikerjakan secara individu ya, mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya, ini lembar kerja peserta didiknya Ibu bagikan dan kalian kerjakan secara individu. Sudah dikerjakan semua lembar kerjanya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, itu tadi dia pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Ada yang bisa menyimpulkan tadi kita sudah belajar apa saja? Yes, iya benar sekali. Kita sudah mengetahui mengenai apa itu teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu sediakan. Dikerjakan baik-baik secara mandiri dan teliti ya. Selesai semua mengerjakan soal evaluasinya. Jika sudah selesai, kita bahas bersama-sama ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesan pembelajaran hari ini seperti apa? Iya, Jessica? Iya, menyenangkan. Kemudian, yes. Iya, menambah pengetahuan baru tentunya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat teks eksplanasi mengenai kebudayaan. Kemudian kalian tentukan struktur teks eksplanasi yang telah kalian buat. Dimengerti untuk tugasnya pertemuan selanjutnya? Iya, dimengerti. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajarannya. Kepada ketua kelasnya dipimpin doanya. Ya, selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi anak-anak.